Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling sulit berbicara di depan hadirin hadirat yang heterogen. Ada yang ulama, ada yang awam, ada yang tidak mau, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tua, ada yang mengerti agama, ada yang masih setengah-setengah, ada yang ilmunya melebihi saya, ada yang ilmunya masih di bawah saya, ada yang ceramah kesini mungkin baru sekali dua kali, macam-macam. Saya kira-kira tema apa, apa dan sebagainya. Dan ini sering saya mengalami begini, seperti pidato di tengah pasar, yang satu jual karet, yang satu jual es, yang satu jual teh, yang satu lagi jual air dan sebagainya. Ya, maka mudah-mudahan saya hanya Al-Quran itu untuk semua, untuk orang tua ada, orang muda ada juga untuk anak kecil juga ada. Jadi ada Al-Quran itu kitab atau apa namanya yang arahnya di orang yang tua ada, yang tidak tua ada, dan sebagainya. Maka saya ingat orang berbicara itu yang baik hanya tiga. Di samping zikir, yang itu dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau biasanya orang yang suka mimpi itu orang perempuan. Tapi kadang-kadang orang laki-laki dia tidak mau kalah. Cuma isi rumpinya itu beda. Rumpianya perempuan dengan rumpianya laki-laki itu berbeda. Kalau perempuan itu saingan, kalau laki-laki rebutan, jadi berdua sama. Jadi perempuan dengan perempuan kalau ngomong bisik sana, bisik sini, biasanya itu yang dibicarakan orang lain, menjelek-jelekkan orang, membaik-baikkan diri, mencari aib orang lain, membuka aib mazia dia, keistimewaan dia dan sebagainya, mencari konspirasi, mengadakan konspirasi dan sebagainya. Nah, kalau laki-laki lebih seperti itu juga, artinya antara perebutan dan persaingan. Dalam bahasa politiknya itu pencitraan diri atau great complaint. Ya kan? Great complaint itu yang kampanye kotor, rusak-rusakan itu jelek-jelekkan. Akhirnya kayak anak kecil semua. Jadi konklusinya, kalau orang itu sudah egonya masuk, kalau egonya masuk, siapa saja ulah tingkahnya hampir sama atau menyerupai anak kecil. Orang kalau egonya menonjol, orang egonya keluar, orang kalau sudah dikuasai oleh egonya, ya biasanya kebanyakan itu ulah tingkahnya menjadi seperti anak kecil. Sampai politikus, sampai akademisi, sampai presiden dengan presiden, antara perdana menteri dengan perdana menteri, kalau sudah keluar atau dikuasai oleh ego, itu akhirnya seperti anak kecil.
Ini hebatnya manusia. Maka dibatasi. Kalau kamu bersih, kalau berbicara, kalau kamu mengomongkan sesuatu supaya yang baik-baik saja, ya kan? Jadi supaya kalau berbicara tentang apa, mari kita beramal soleh, kita bersedekah, kita tugih. Di dalam dunia ini, hidup ini, baik mana? Game atau T? T atau game? Bapak-bapak pengen orang yang game atau yang T? Yang mana, Pak? Coba sekarang saya mau tanya. Penonton. Penonton. Mana yang dipilih? Kita atau kamu? Kamu itu enggak punya. Tapi dikira orang itu punya. Akhirnya orang tidak mau memberi kamu. A. B. Kamu itu sebetulnya itu punya. Tapi dikira tidak punya. Nah, orang lain suka memberi kamu. B. Coba kamu tanya. Bapak-bapak, kira-kira pilih A apa B, Pak? Pak? Kok takut malu ya, Pak ya? Enggak apa-apa, enggak ditangkap polisi ya, Pak? A tadi itu kamu atau kita ini apa tadi? Tidak punya. Tidak punya, tapi dikira punya. Ya kan? Orang tidak mau memberi kita. Yang satunya B, kita itu sebetulnya punya, tapi dikira tidak punya. Orang memberi kita, sana memberi lagi, sana memberi lagi. Pertanyaannya, Bapak ini nasib yang A atau yang B yang kira-kira yang A? Ibu-ibu, teman, yang ditanya dua menjawab Bapak. Ibu-ibu A atau B? Hah? Pak, Ibu? Ibu A atau B? Hah? Wah, gayanya soalnya. Gayanya. Mendingan saya punya. Oh ya, mulai apa tadi? Nggak punya dikira punya. Jadi ya orang nggak ada yang beri. Iya, di majelis ini jawabannya begitu, tapi di kenyataan asem. Orang nggak punya dikiranya punya. Orang nggak ada yang memberi. Paling enak kalau udah punya dikira nggak punya. Oh, masuk terus, dapat rezeki terus. Ini namanya orang murahan. Ini kelas murahan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah jawaban yang jujur atau saya akan jujur dalam jawabannya. Hidup ini kita lebih baik memberi lebih berbahagia daripada menerima atau mengambil. Give, to give, always to give. Give bukan berarti harta, bukan berarti uang, bukan berarti kekayaan. Give tenaga, give pikiran, give pendapat, give nasihat, give pelajaran, give semua ini. Kalau memang tidak punya harta kekayaan, tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, kita beri apa? Ilmu, ya apa tidak? Nasihat. Apalagi menunjukkan pada yang baik, ini juga game. Nah, pola pikir orang biasanya orang yang nanya game itu namanya harta benda. Nah, memang secara lahiriah orang diberi itu enak, itu bagi orang yang menghajarkan. Kita hidup di alam dunia ini oleh Allah disuruh untuk selalu memberi. Kita berpikir, hati kita mengatakan apa saja, berpikir apa saja, berusaha
untuk memberi, harus sedekah. Sedekah kita amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Mempersatukan dua yang bertikai sedekah. Merukunkan dua orang yang tidak cocok sedekah juga. Itu juga dibolehkan. Itulah kerjaan kita. Jangan sampai kita sibuk dengan mimpi, sibuk dengan hura-hura, sibuk dengan omong sana omong sini, dengar ini dengar itu dan sebagainya. Ini saya ingatkan, maka kita selalu diingatkan oleh Allah. Min husni islamil mar'i tarku mala yakni. Itulah yang kita kerjakan kadang-kadang sesuatu yang tidak berharga, yang tidak perlu, yang tidak ada artinya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum wa iyaya. Kita mendingkan, kita mendahulukan yang perlu, menyampaikan yang tidak perlu. Jangan mendahulukan yang tidak perlu, menyampaikan yang perlu. Ini penyakit. Ini pekerjaan yang dibuat oleh orang-orang luar. Bagaimana umat kita ini mengerjakan sesuatu yang tidak penting, meninggalkan yang penting. Supaya kita bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang tidak penting, tidak bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang penting. Ini penyakit yang dimasukkan, racun yang dimasukkan ke dalam umat kita. La haula wala quwwata illa billah. Inilah gunanya puasa. Kita disuruh berfoya-foya, kita disuruh makan sekenyang-kenyangnya, kita disuruh menikmati hidup seenak-enaknya, padahal itu membahayakan. Pak, orang makan banyak dengan orang makan sedang, kira-kira yang sehat sedang sebanyak apa? Enak banyak atau enak sedang? Sedang. Ya betul. Ya betul. Pak alim banget Pak. Gak tahu kalau hari ini beralim semuanya. Ibu-ibu, pilih yang mana Bu? Makan banyak atau makan sedang? Bu, enak atau sedang? Alim banget Ibu malam hari ini. Gak tahu besok, gak tahu tadi. Kita disuruh makan seenak-enaknya, sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Suruh menikmati dunia seenak-enaknya, sepuas-puasnya, sekuat-kuatnya. Sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. La haula wala quwwata illa billah. Padahal kita makan sedang saja. Orang yang sehat adalah orang yang makan sedang, orang makan sedikit-sedikit tidak apa. Bahkan pejuang-pejuang, orang yang berjuang itu makanannya tidak banyak, tapi secukupnya saja. Mau berperang, makan jangan banyak-banyak. Soalnya apa? Nanti larinya tidak cepat. Nanti matanya juga kabur karena apa? Banyak makan, akhirnya ngantuk. La haula wala quwwata illa billah. Ini ambillah dunia ini secukupnya. Ya saya ingat Tolong lawan Jalut. Dengan Pak yang cerita itu ya, kisahnya Nabi Daud, zaman Nabi Daud. Inna ayata mulkihi ayut ya Allah kabur an-nabi kabur bisa kina akhir ayat. Ayat yang mutabu bisa kinati ila akhir ayat. Ada di situ. Apa itu? Diuji. Kamu mengatakan ini mubtalikum binahar. Ani mubtalikum atau ini? Ini mubtalikum binahar. Kami menguji kamu semuanya dengan sungai. Sungai waktu berperang itu melewati sungai. Paman syariba minhu fa'inahu minni. Paman lam yasrab minhu fa'inahu minni
illa man tarafa ghurfatan biyadih. Jadi waktu perang itu lewat apa? Sungai. Ujiannya orang-orang jangan minum banyak-banyak. Yang minum bukan dari pasukan saya, berarti keluar dari pasukan saya. Berarti tidak cocok dengan kebijakan saya. Yang tidak mengambil, yang tidak minum, itulah pasukan saya. Kecuali kalau ada mengambil sedikit saja. Illa man tarafa ghurfatan, cukuplah secukupnya. Nah, setelah mengambil hanya seciuk saja, sedang cakipul namanya. Gayung. Segayung saja, satu gayung saja, mereka cukup malah menang. Yang gemuk-gemuk ngantuk, bapak perutnya saja berat. Di samping itu kudanya juga keberatan ngangkat. Karena orangnya pakai apa? Pakai kuda. Inilah dunia. Orang yang mengambil keduniaan ini sekedarnya, dia yang berbahagia. Orang yang mengambil semuanya, dia yang justru mereka akan dikuasai dan diuruk, ditimbun oleh keduniaan. Orang yang menimbun keduniaan, dia akan ditimbun oleh keduniaan itu. Dengarkan baik-baik. Barang siapa yang menimbun keduniaannya, dia akan ditimbun oleh keduniaan itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kita berikan diri kita di rumah itu. Makanya Allah selalu mengingatkan itu. Bukan berarti kita disuruh sedih, disuruh kita untuk susah, disuruh kita untuk tidak boleh enak-enak. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibatin min rizq. Qul hiya lil ladzina amanu khalisatan yaumil qiyamah. Apa yang ada di dunia, hiasan-hiasan kenikmatan yang ada di dunia ini tidak diharamkan bagi umat Islam. Tidak diharamkan bagi orang yang beriman. Tetapi bagi mereka ini adalah untuk kekal nanti di akhirat. Kita jangan sampai kita mengambil semuanya. Kita berikan apa yang kamu berikan kepada orang lain, itulah milikmu. Apa yang kau kumpulkan, apa yang kau timbun, itu milik anakmu. Besok maksiat atau amal soleh, Allahu a'lam. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang kau berikan kepada orang lain, itulah milikmu. Apa yang kau timbun, itu milik anak cucumu untuk amal soleh atau untuk maksiat, Allahu a'lam. Kita wariskan anak-anak akhlak, ilmu, adab, budi pekerti, sehingga mereka agama, sehingga mereka bisa memanfaatkan harta, ilmu dan sebagainya dengan yang baik. Maka ini yang penting sekali, Saya kecewa sekali banyak orang yang menafsirkan melihat ladina law tarakum khabin dzurriyyatan bi'amrin khafu 'alaihim wa yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Mereka takut kamu jangan sampai meninggalkan cucu-cucumu dalam keadaan lemah kekayaannya. Janganlah kita meninggalkan anak-anak cucu kita dalam keadaan iman lemah. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan imanan. Di'afan iman. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Maka kita memberi pendidikan, memberi penanaman, memberi ilmu, memberi contoh akhlak dan sebagainya. Itu yang kita beri. Jadi apa yang kita berikan orang itu, ilmu, harta, nasihat dan sebagainya, ini pemberian yang mahal sekali. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Maka anak-anak harus mengerti semuanya ini, bahwasanya anak-anak tidak perlu mengambil keenakan saja, nanti taunya hanya tidak enak.
Jangan sampai dibuai oleh keenakan saja sehingga lupa nanti kalau sudah tua akan berbuat apa. Usikum wa iyaya ya Allah, usikum wa iyaya. Waktu muda itu berpikir, aduh itu saya, kita ini ya masih kecil, masih muda, nggak bisa berbuat apa-apa. Nanti kalau kita sudah tua bisa berbuat apa saja. Ternyata setelah tua dia bisa buat apa-apa, sajanya hilang. Setelah tua bisa berbuat apa sajanya hilang. Waktu kecil mengatakan nanti kalau kita sudah tua, insya Allah akan bisa berbuat apa saja. Dengan harta kita berbuat apa saja. Tapi ternyata setelah kaya bisa berbuat apa? Kenapa? Karena tidak punya iman. Karena tidak punya iman. Karena tidak punya iman. Puasa Ramadan, puasa Ramadan meletakkan nilai-nilai yang benar. Bukan keenakan saja, bukan kepuasan saja. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Kami berbicara kepada antum semuanya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya, untuk kami semuanya, untuk kita bersama kita menghadapi Ramadan ini, sehingga Ramadan ini benar-benar memberi arti bagi kita semuanya. Sementara ini dulu barangkali ada pertanyaan atau umat baik dari bapak-bapak atau ibu-ibu, aku lupa lihat, astagfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin al-kitab, astagfirullah wal ghafurur rahim, ja'alana Allah wa iyyakum jami'an minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah paparan mengenai keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat telah dilaporkan pakai ini. Barangkali memberikan hasanah pada pikiran kita, dan apabila bapak ibu yang ingin menyampaikan sesuatu yang belum paham atau apa saja dipersilakan, dimulai dari sebelah sayap kanan sebelah saya. Jika temannya ayah sebelah kiri, tadi udah pesan dulu Pak sebelah. Silakan Pak, namanya yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, terima kasih tausiahnya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana memahami nasib dan takdir. Satu. Yang kedua adalah bagaimana membedakan antara godaan syahwat dan godaan setan. Itu aja. Mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan minum dulu. Baik, saya minta maaf, ribuan maaf. Berbicara masalah nasib, takdir dan sebagainya, itu sesuatu yang paling sulit saya menerangkan. Karena saya sendiri takut jangan-jangan penjelasan saya justru akan membuat malah tidak beriman. Ini masalah. Soalnya karena pertanyaannya terlalu panjang. Jadi sebetulnya ini takdir atau nasib atau salah kita saja. Urusan takdir urusan Allah. Kita berusaha. Allah menulis sedemikian rupa, kita tidak tahu. Itu takdir dari Allah. Kita tidak menjalankan saja.
Nah, kalau dengan kita itu salah, ya bukan salah kita, memang Allah kehendak. Jadi kita menjalankan. Itu paham saya tentang takdir dan nasib. Jangan sampai begitu kita mendapat sesuatu menyalahkan takdir, lagi bahaya. Sampai, Pak, kalau ada orang bunuh diri, itu takdir atau dosa, Pak? Saya tidak menjawab. Bahasa Jawa, kersane ngalah, matine kok ngendak. Ngendak itu apa namanya? Bunuh diri. Ya Allah, kok ditakdir mati? Ya kok ditakdirkan mati bunuh diri? Loh, takdir kok bunuh diri? Saya sulit mohon. Jadi maka mohon saya menjelaskan, tapi kalau jelasan saya tidak jelas, jangan membuat keimanan tambah turun ya. Jadi qada qadar, manusia hanya melaksanakan tugas sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Kita jalankan yang kita ijtihad kita sesuai dengan ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada kita, sekuat kita dengan segala kelemahan-kelemahan yang ada di diri kita. Kalau sudah berusaha tetapi memang tidak dikabulkan, itu memang tampaknya Allah tulisannya berbeda. Dan tulisan Allah pasti lebih baik daripada tulisan manusia. Saya ganteng saya seperti begini, kok dapat cewek sejelek itu? Kok marah-marah? Loh, saya sejelek ini, alhamdulillah takdir saya, istri saya kok cakep seperti itu. Itu karena takdir Allah. Ya terserah mau mengatakan gitu. Tapi yang jelas kita hanya menjalankan tugas saja. Kita menjalankan ijtihad kita. Kalau ijtihad kita itu benar, syukurlah. Ternyata itu mendapat taufik. Nah, taufik artinya wafaqah yuwaffiqu. Dalam bahasa khutbah Allahul muwaffiq, bukan muafiq ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Orang kan kadang-kadang mengaksi atau salah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Aqwamit thariq. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-muwaffiq, Allah yang memberi taufik. Taufik artinya persamaan, kesokokan, ya, ketepatan apa yang dikerjakan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ini namanya taufik. Kalau kita beristihad tapi bersalah, tidak tepat dengan takdir Allah, nggak salah kita. Kita berobat atau mati tidak bersalah. Tidak bersalah. Kalau begitu tidak ada orang mati. Memang harus dipikir lupa. Obatnya sakitnya ini. Oh, obatnya pasti ini. Kok tidak sembuh? Itu kelemahan manusia. Dan kalau mempunyai itu, ada orang batalnya itu 50 tahun. Tidak boleh kecewa. Loh, dia kan 50 setengah. Saya hanya 50 tahun. Tidak boleh. Qadara wa hada. Allah membagi tiap orang bagiannya sendiri-sendiri. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara wa hada. Bapak-bapak, kalau membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, tolong direnungkan. Bertasbihlah mensucikan Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Mensucikan Allah yang maha tinggi. Jangan suudzon, jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan takdir. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Hidungnya ke depan, matanya ke depan, telinganya ke samping. Coba kalau telinganya tuh ke atas gitu, kan kena hujan kasihan. Khalaqa fasawwa, menciptakan manusia dan sempurnakannya itu. Walladzi qaddara fahada. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara. Ada pembagiannya masing-masing. Ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang agak lambat, ada yang bodoh, ada yang bloon, ada yang idiot. Orang idiot bisa masuk surga, orang cerdas bisa masuk neraka. Bukan karena ini cerdas dengan idiot,
Betul? Orang kaya bisa masuk surga, orang miskin juga bisa masuk surga, orang ganteng bisa masuk surga, orang tidak ganteng juga bisa masuk surga.
namanya maju mundur, nggak apa-apa. Nah, itu ya kan, nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya tanya sedikit bagian di sini. Kan kalau manusia itu meninggal ada tiga, Rasulullah mengatakannya. Yang tiga, Bani Adam yang meninggal itu ada tiga, amal jariah, ilmu bermanfaat dan doa dari anak yang soleh. Nah, kami pernah mendengar ada seorang ustadz berbicara dan tidak tahu benar apa ini, mengatakan kalau orang sudah meninggal itu bacaan Al-Quran itu nggak perlu, nggak nyampe untuk si mayit, sudah terputus. Ya entah itu yasinnya, ya itu Al-Fatihahnya itu tidak perlu lagi. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Jadi saya mikir loh, kok Ustadz muda sekarang nih canggih cara-caranya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Agama itu jangan diakal. Agama bisa dipahami dengan baik bagi orang yang berakal sehat, berakal cerdas, bagi orang akal yang salim, yang selamat akalnya. Bukan akal yang rusak. Sehingga mengartikan ayat Al-Quran seenaknya saja, mengartikan hadis seenaknya saja. Apalagi ulama-ulama karbitan, ulama-ulama muda, ulama-ulama yang bacaannya hanya satu dan itu yang dipegang baik-baik. No, ini saya baru dapat ilmu ini. Buru-buru serang sana, serang sini, dirinya sendiri belum ada pengalaman. Ya, ini khilaf sudah lama. Kirim Al-Fatihah, baca Al-Quran untuk mayit, untuk yang sudah ini dan sebagainya. Doa pada orang mayit tidak ada gunanya, ini dan sebagainya. Dengarkan saja, jangan dipakai. Kita disuruh berdoa. Ya, wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Ya, mendoakan kepada alladzina amanu, untuk mendoakan kepada siapa? Surat Al-Hasr itu awalnya apa itu? Allah Rabbana ighfir lana ja'u min amri qalu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Mendoakan orang-orang sebelumnya. Ada pun membaca Al-Quran sampai atau tidak usah diperpanjang. Semakin memperpanjang semakin malah ragu. Al-Imam Malik mengatakan begini, Bu, ya. Jawabannya apa? Saya sudah yakin dengan keyakinan saya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari agama saya. Sedangkan kamu masih ragu dengan pendapatmu itu. Bicaralah dengan orang-orang yang masih sah karena saya sudah yakin. Jelas? Kalau ada orang yang hanya membuka-buka sesuatu yang tidak jelas, hanya bikin ragu-ragu saja, katakan saya sudah yakin dari Allah dan dari agama yang saya ajari ini. Dan kamu orang yang masih ragu dan meragukan, jangan bicara dengan saya, bicara dengan kawan-kawanmu yang masih ragu. Jelas? Yang boleh coba membaca Al-Quran, berdoa. Setiap bapak-bapak, ibu-ibu membaca Al-Quran, berdoalah. Iqra'ul Quran. Tidak qara'tumul Quran. Kalau kamu semua membaca Al-Quran, fas'alullah. Kalau kamu semua itu membaca Al-Quran, kalau kamu membaca Al-Quran, kalau kalian membaca Al-Quran, mintalah kepada Allah, minta lulus ujian, minta jodoh yang tepat, minta rezeki yang murah, minta ABC dan sebagainya, mintalah kepada Allah. Membaca Al-Quran, minta kepada Allah.
Fa innahu sayati zaman yaqra'una Qur'an yas'aluna bihan nas. Yas'aluna bihan nas. Soalnya nanti ada suatu ketika ada zaman orang-orang itu membaca Al-Quran tidak minta pada Allah tetapi minta pada manusia. Orang ngaji minta. Orang ngaji ya kan ngaji Al-Quran minta dibayar. Orang mengajar Al-Quran minta menjual bacaannya dan sebagainya. Berarti dia membaca Al-Quran minta kepada manusia. Yang betul kita membaca Al-Quran minta kepada Allah. Idza qara'tumul Qur'an faqra'ullah fa innahu sayati zamanun yaqra'una Qur'ana yas'aluna bihan nas. Rawahu Muslim. Qala Rasulullah sallallahu jelas, jadi yang jelas bacalah Al-Quran. Kalau tidak bisa baca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu induk Al-Quran. Apa induk Al-Quran itu Al-Fatihah. Jadi baca Al-Fatihah berdoa. Karena tidak bisa membaca Al-Quran 30 juz dan waktunya nggak cukup, Al-Fatihah lantas berdoa. Makanya dikatakan itu kirim doa, hadiah doa, jangan diperpanjang. Masalah yang ragu dan meragukan jangan diperpanjang karena hanya bikin tambah keraguan bagi orang yang yakin, membuat ragu orang-orang yang sudah yakin. Jelas. Suatu ketika saya di luar negeri, Pak Ustaz, apa? Itu loh, ada Pak Ustaz yang datang dari Indonesia. Kenapa? Ngomongnya itu loh, ya kenapa? Katanya, mendoakan orang tua itu tidak usah. Orang sudah mati itu tidak boleh. Gimana? Ini Al-Quran ini, pokoknya dalilnya berkaitan dari itu. Terus, kebetulan orang jamaahnya itu bertanya, Pak Ustaz, jadi setelah kita dengarkan ceramah Pak Ustaz tadi, setelah itu kita enggak usah mendoakan orang tua. Jelas? Nah, ada mubalik mengatakan mendoakan orang mayit itu tidak ada gunanya. Wa'alaisa lil insani illa ma sa'a wa nasina ayahu salba wa ila akhir ayat bahwasanya tidak ada wala tajin wajib itu bla 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 dengan ketinggalan dalil. Terus orang yang pendengarnya tanya saja, Pak Ustaz, jadi habis ini kita tidak usah mendoakan orang tua ya Pak ya? Lantas, jadi Pak Ustaz selama ini ya tidak pernah mendoakan orang tua. Apa kata dia? Ya yang penting ini kan saya ijtihad. Ini kan wacana. Jadi jangan kita asal itu taklid saja. Sekarang Pak Ustaz doakan orang tua atau tidak? Diam ya. Dan setelah ini kami yang ada di sini tidak usah doakan orang tua. Tidak berani jawab. Ya. Wa qur rabbihamhuma kama rabbayani shaghira. Terdiam. Lagi ngomong. Yang penting saya akan ijtihad. Waduh. Gayanya itulah namanya ulama karbitan dan orbitan. Ya begitu. Yang penting saya ini ijtihad. Dalam Islam itu kata Nabi, kalau orang itu berijtihad, kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Katanya begitu. Oh, begitu mengatakan dia, Pak, dengarkan. Tadi tahu sama dia. Katakan Pak Hasan ngomong apa? Kalau dia itu benar itu salah 1, kalau salah 2. Kalau ijtihad dia itu benar, dia berdosa 1. Kalau dia ijtihad salah, dia dosanya 2. Karena dia tidak berhak untuk beristihad, kok beristihad itu sudah salah.
Kalau istri yang betul salah, itu salahnya dosanya malah dua. Jelas ya? Jelas? Orang yang belum beristihad lombok, yang penting saya ini. Nah, kalau benar dapat dua, enggak benar salah satu enggak. Kalau benar salah satu, kalau salah dua. Dosanya satu, kalau salah dosanya dua. Titik bilang dari bahasan. Yang bilang seperti itu. Oh gitu, jadi yang penting sesuatu juga yang tidak ada di kamu dengan yang meragukan. Seperti tadi Pak, kadang-kadang banyak ini yang telingkungan pada tidak, telingkungan pada otak kedua spesifik sudurinas. Itu yang begitu mengganggu bukan kita kepada Allah dengan pikiran-pikiran yang nyeleneh, yang nekok. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. In ahsantu minallah wa taufiqihi wa in asa'tu min nafsi wa tafsiri. Kalau ini benar, insya Allah dari Allah. Kalau salah itu dari diri saya sendiri. Tapi inilah yang saya ketahui. Saya kira betul. Ada yang tanya? Ya silakan. Ya. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, ada 3 hal yang dibawa mati. Yang pertama itu sedekah, yang kedua yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah ini yang tadi kebetulan pas yang sempat diskusi sama beberapa teman. Kalau misalnya doa orang lain itu katanya di mana nyampe enggak gitu. Menurut saya ya kalau nggak akan orang yang meninggal kan baik ya Pak ya gitu. Tapi kalau disebutkannya doa anak yang soleh aja, doa dari orang lain atau doa istri yang solehah atau doa suami yang soleh, bagaimana itu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ini yang dibacakan hadis itu, ya, baca hadis yang lain, ya, istri yang baik itu istri yang taat kepada suaminya, melayani suaminya. Kalau mati dia rela, dia mendoakan orang masuk surga, ya, begitu ya. Jadi bukan hanya tokoh bukan hanya walatun saja. Tidak pernah mendengarkan mengiring jenazah ya Pak ya Bu ya. Nah, iya itu betul ya. Istri kepada suaminya, orang lain sama. Kita mendoakan orang balik ikhwanina ladina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang telah mati sebelum kami. Terus lagi mendoakan, ya Allah mudah-mudahan guru saya diterima amalnya, nanti mudah-mudahan naik pangkat, mudah-mudahan tidak dipecat tempat yang enggak ini, biar tetap di sekolah saya. Boleh. Pak gurunya juga mendoakan, ya Allah mudah-mudahan murid saya bisa mengerti apa yang saya ajarkan, menjadi anak yang alim yang soleh, bisa mendoakan saya. Itu betul dan itu baik, tapi biasanya nggak dipakai. Doanya anak-anak mudah-mudahan ujian lulus, bisa naik kelas, ya kan? Nanti sudah bisa kerja, dapat ijazah, dapat rezeki, gajinya naik. Kalau ibu bapak guru doanya mudah-mudahan gaji naik, tidak dimutasi ke tempat yang gak enak. Mudah-mudahan kepala sekolahnya ganti karena galak. Doanya begitu. Doakan muridnya lupa, murid doakan guru lupa ini saya, ini yang kita hilangkan. Ya Pak ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi guru, doakan muridmu ya. Ajari muridmu mendoakan gurumu. Ya Allah, mudah-mudahan guru saya diberi hidayah sehingga tidak terlalu galak sama saya dan begitu. Jangan guru, udah wajahnya jelek banget lagi asem neraka pasti. Belum udah ngomel sama gurunya diomelin gitu. Ini anak udah goblok, jelek, wah nggak bisa dapur lagi. Gini mau masuk surga, mesti nggak dapet. Akan dia punya pintu surga. La haula wala quwwata illa billah. Doakan guru doakan murid mendoakan guru. Begitu ya. Ada lagi yang
Jadi mendoakan orang lain itu dalilnya banyak, mendoakan orang lain itu dalilnya juga banyak, bukan hanya waladun soleh. Nah, di kaset nanti ibu-ibu kok walad saja laki-laki aja, mengenai anak perempuan nggak boleh berdoa. Waladun itu laki-laki perempuan. Anggap saja waladun ini yang lahir, al-walad itu ada di ulat, yang lain kan? Iya, ya. Mengapa mereka berani mengatakan yang seperti apa? Yang tadi kan saya bingung kenapa ada ustadz yang masih muda-muda itu berani mengeluarkan dalil yang seperti itu. Apakah apa yang menjadi ingatan dia belajar dari Madinah, terus pulang dari Madinah nanti sampai ke Indonesia berani menyampaikan di media. Nah itu apa yang membuat dia berani seperti itu? Saya dari Madinah. Banyak yang muda-muda nih sekarang. Banyak yang muda-muda sekarang. Loh saya juga muda loh. Muda Bu. Waktu di Madinah saya juga muda Bu. Oh, betul. Tanya saja ibu bahasa gitu. Waktu dulu resik kan. Iya, betul itu. Tapi tidak mau terang-terangkan. Tidak mau terang-terangkan. Iya. Baca buku yang lain, baca kitab yang lain, baca ulama yang lain dan begini dan dibaca dirumuskan dengan yang luhur yang tegak begitu. Bukan berarti lantas seenaknya saja. Oh, jangan lantas seakan-akan orang tua yang sudah jelek, sudah nakal-nakal gitu, lantas putus asa. Saya ini orangnya nggak bakal masuk surga. Didoakan juga didoakan juga nggak punya tempat di surga, pasti ke neraka. Wah, ya nggak boleh. Itu kan apa? Itu kan apa? Ya nggak betul, nggak betul. Yang menentukan kabul dengan tidak kabul itu Allah. Kita mendoakan saja. Disuruh mendoakan orang lain itu disuruh. Ya atau tidak? Iya. Mendoakan loh ya. Ada pembaca Al-Fatihah dikirim itu tetap dari dulu sampai sekarang dua pendapat. Ya, kirim hadiah dan sebagainya itu dua pendapat. Ingin bikin ragu saja, tinggalkan yang ragu, cari yang yakin saja. Jelas ya Bu ya. Ya jadi yang mengatakan kirim hadiah dan sebagainya itu benar atau tidak semuanya meragukan. Dan pada meragukan yang yakin saja. Kalau membaca Al-Quran doakan titik pasti benarnya. Kirim atau tidak bukan kirim untuk hadiah. Yang penting orang membaca Al-Quran mendoakan orang yang lain, orang yang itu dibutuhkan. Tidak kalau Al-Quran tidak. Banyakkan waktu sujud. Inna akrama baina abdi wa rabbi fi sujud fa akhiru min doa. Sesungguhnya jarak antara Allah antara hamba dengan Allah itu adalah di waktu sujud. Maka berdoalah banyak-banyak. Inna akrama baina abdi wa rabbi fi sujud fa akhiru min doa. Banyaklah doa di waktu sujud. Nah dia begitu. Jadi berdoa terus, doakan siapa saja. Sayang kesempatan begitu. Doakan anaknya, apalagi Bu, anak saya sekarang ujian semuanya sudah menghadapi ujian ini, sudah nulis paper, disertasi, apa namanya? Disertasi namanya dia. Tes ya. S2. Waduh kan punya anak lagi. Kita mendoakan terus, sujud. Qabla salam kita berdoa, mendoakan orang lain terus. Baca Al-Quran, anda baca Al-Quran, Al-Fatihah, Salawat, Asmaul Husna. Dibaca itu Allah menyuruh, Quran menyuruh. Quran menyuruh, Nabi juga menyuruh. Ya. Jangan saya nanya otak akan mengatur agama. Agama itu diatur oleh otak, jangan otak yang mengatur agama. Dengarkan Pak ya. Agama itu yang mengatur otak. Wahyu Allah, agama Allah itu yang mengatur otak kita, akal kita. Bukan akal yang mengatur agama, bahaya. Wala lalu taba'an haqqa ahwa'ahum. Lapa jadil aku di akhir ayat.
Jangan sampai kebenaran itu ikut akal, ikutlah hidayah. Ada yang hidayah, ya. Dan ini satu ceramah sendiri Pak. Ini satu ceramah sendiri Pak. Ya. Lain kali kalau ada waktu antara. Dan ini untuk mahasiswa ini pada anak kecil ini tidak nyampe. Ya lain kali saja. Meskipun saya juga awam juga, jadi maaf saja untuk menerangkan ini yang dokter ya silakan Ibu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti. Dengarkan, in ahsantu fa minallahi wa taufiqihi wa in asa'tu fa min nafsi wa tafsiri. Kalau benar dan baik itu dari Allah dan aku bersyukur. Kalau salah dan jelek itu dari saya dan aku minta ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.